Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil a'ladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi kepada teman-teman juga Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang kesehatan ibu dan anak dalam pandangan Islam. Baik, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Saskia Nadira Ayudani, lalu ada Elvia Alif Wulandari, yang ketiga ada Cika Andreasih, yang keempat ada Leona Adinda Putri, yang kelima ada Ninda Zairina, yang keenam ada Adi Maulana Parahita, yang ketujuh ada Anissa Clara, yang kedelapan ada Nabila Ayu Wulandari, dan yang kesembilan ada Rahmah Krisyawan. Latar belakang yang kami ambil yaitu permasalahan keluarga tentu saja berkaitan erat dengan wanita dan anak-anak. Bahkan wanita memegang peranan terhadap kelangsungan dan kesinambungan keluarga tersebut. Perkembangan keluarga melalui proses keturunan menjadikan wanita berada di posisi terpenting dalam melahirkan generasi baru. Mengandung dan melahirkan merupakan sebuah perjuangan yang beresiko tinggi dan kelalaian dalam menjaga kesehatan dan keselamatan ibu hamil dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan seorang wanita meninggal dunia ketika hamil atau melahirkan. Oleh sebab itu, Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita hamil diperlakukan, apa saja hak mereka, dan kewajiban suami terhadap pasangan yang sedang mengandung anak tersebut. Sementara itu, masalah kesehatan anak juga mendapat perhatian besar dari Islam. Pertumbuhan dan keselamatan seorang anak di masa kecil menentukan nasibnya di kemudian hari. Adapun rumusan masalah yang kami susun, yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap kesehatan ibu dan anak, apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak, apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki ibu dan anak dalam pandangan Islam, bagaimana pendapat ulama mengenai kesehatan ibu dan anak, apa saja contoh penerapan kesehatan ibu dan anak dalam Islam, dan upaya KIA dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, untuk mengetahui hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap ibu dan anak menurut pandangan Islam. Yang keempat, untuk mengetahui pendapat ulama mengenai kesehatan ibu dan anak menurut Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui contoh penerapan kesehatan ibu dan anak dalam Islam dan upaya KIA dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Manfaat yang ingin kami dapatkan yang pertama memberikan informasi tentang kesehatan ibu dan anak menurut pandangan Islam, lalu memberikan informasi tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai upaya dalam peningkatan kesehatan masyarakat, dan untuk memberikan informasi mengenai pendapat ulama mengenai kesehatan ibu dan anak menurut Al-Quran dan hadis. Baik, untuk selanjutnya ada tentang kesehatan ibu dan anak. Adapun pengertian dari kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah. Bisa di next. Adapun tujuan dari program KIA yang pertama itu ialah untuk meningkatkan kemampuan dari ibu, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dari KIA. Faktor pertama adalah ibu. Ibu merupakan seseorang yang mempunyai banyak peran, seperti peran sebagai istri, dan ibu dari anak-anaknya, dan seseorang yang melahirkan dan merawat anak-anaknya. Peran dan tanggung jawab dari seorang ibu adalah memelihara dan menjaga kesehatan anggota keluarganya. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Surat ini memiliki arti para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Next slide. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi KIA dari segi anak. Anak itu memiliki hak dan kewajiban yang harus dimilikinya dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Adapun surat atau firman Allah yang dari surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. dalam surat ini memiliki arti dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dalam surat ini dijelaskan bahwa anak-anak itu juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pentingnya kesehatan ibu dan anak dalam Islam. Yang pertama ada masa prakehamilan. Di sini kesehatan perempuan merujuk pada kondisi jasmani sebagai konsekuensi dari fungsi biologis seorang perempuan, sehingga berkaitan dengan bekerjanya alat reproduksi perempuan. Pokok-pokok kandungan syariat Islam tentang kesehatan reproduksi perempuan yaitu yang pertama kesehatan perempuan, yang meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, dan rambut. Termasuk di dalamnya juga menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang kedua, preventif penyakit menular. Ini menghindari kemungkinan terjangkitnya penyakit menular yang berbahaya seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya karena tidak mengindahkan budaya hidup sehat dan tidak menjalankan aturan agama. Yang ketiga, kesehatan makanan, yaitu menu makan yang bermanfaat terhadap kesehatan jasmani, tidak berlebihan dalam hal makanan, menghindari makanan yang haram dan berbahaya bagi kesehatan. Hal ini penting khususnya bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Dan yang terakhir, kesehatan seks atau sex hygiene, yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seks, perkembangan embrio, pendidikan seks, hingga kebersihan seks. Adapun kebersihan seks antara lain mandi setelah bersetubuh, istinja setelah kencing dan buang air besar, tidak bersetubuh ketika istri sedang haid, serta diharamkannya zina dan sebagainya. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada masa kehamilan. Wanita berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Hal ini mutlak mengingat risiko yang besar bagi seorang ibu dalam menjalankan fungsi reproduksinya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 34, ketika seorang wanita berhak mendapatkan perlindungan dari suaminya, terutama ketika wanita dalam masa kehamilan yang menyebabkan dirinya semakin lemah secara fisik. Next slide. Selanjutnya ada masa melahirkan. Kelahiran bayi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, disyukuri serta dihormati semenjak masih dalam kandungan. Dan tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu, pengukuran kandungan dalam Islam itu haram hukumnya untuk dilakukan. Anak yang baru lahir maka didoakan agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala godaan dan gangguan. Salah satunya bisa dibacakan doa yang biasa dibacakan oleh Nabi SAW pada saat kelahiran cucu-cucu beliau, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari tiap-tiap setan, hewan melata, dan segala penyakit lain yang ditimbulkan. Next slide. Yang terakhir ada masa pasca melahirkan. Dalam Islam sendiri secara tersurat dan tersirat menjelaskan bahwa seorang wanita boleh menjaga jarak dalam mengatur kehamilan. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa apabila kamu memberi pembayaran menurut yang baik. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Next. Selanjutnya ada konsep kesehatan ibu dan anak dalam Islam. Islam sangat menaruh perhatiannya terhadap pemeliharaan kesehatan ibu secara umum, ibu yang sedang hamil ataupun ibu yang menyusui. Islam tidak membebani mereka dengan tugas-tugas berat sebagaimana laki-laki, tidak memberi tugas berperang di medan pertempuran dan sebagainya. Islam menganggap menyusui anak merupakan suatu perjuangan, sama halnya dengan jihad kaum pria. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, mati syahid itu ada 7, selain mati terbunuh dalam perang fisabilillah, yaitu mati karena penyakit taun, mati karena tenggelam, mati karena penyakit lambung, mati karena sakit perut, mati karena terbakar, mati karena tertimpa reruntuhan, dan perempuan yang mati karena hamil atau melahirkan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fatwa para ulama tentang KIA. Salah satu program KIA yaitu adalah program KB. Di sini terdapat dua perbedaan fatwa dari ulama yang mengatakan bahwa ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Yang pertama adalah ulama yang memperbolehkan, yaitu Imam Al-Ghazali, Syekh Ar-Hariri, Syekh Shalatut, dan juga ulama yang memperbolehkan ini berpendapat bahwa diperbolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu untuk menjalankan anak, dan lain sebagainya. Ini tertera di dalam surat Al-Mu'min ayat 12, 13, dan 14. Lalu selanjutnya ada ulama yang melarang. Di sini ulama yang melarang itu adalah Prof. Dr. Madhatur Abu Ala Al-Mahmudin. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah, yaitu
dengan arti, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Selanjutnya ada tentang dalil dan hadis yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yakni dalil dan hadis tentang KIA. Kesehatan anak akan ditentukan sejak 1000 hari pertama kehidupannya. Kurangnya rangsangan dan gizi pada masa ini akan berdampak besar dalam jangka panjang kehidupan seorang anak. Dalam agama Islam, telah tertera tuntutan untuk memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Pada hal ini, ibu yang sedang berada di masa kehamilan dianjurkan untuk banyak bersyukur, bergembira, dan memberikan apapun yang bergizi baik di masa kehamilannya maupun hingga anak itu tumbuh dewasa. Islam sebagaimana agama yang universal dan komplit telah membahas tentang masa kehamilan sebagaimana dituliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 12 hingga 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta yang paling baik. Kemudian Islam juga mengajarkan perlunya pendidikan pralahir atau pranatal yang sesuai dengan surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Boleh di next. Lalu selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang ibu. Dalam agama Islam, ibu dipandang sebagai sosok yang penting hingga diriwayatkan bahwa keberadaan surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Pada dasarnya, ibu memiliki 3 kewajiban, yaitu kewajiban yang pertama, ibu sebagai manusia yang bersifat khalifah fil ard, yaitu dalam hal ini mengarahkan pada tugas-tugas wanita secara keseluruhan, yaitu harus mengarah pada peran untuk sebagai seorang istri, seorang ibu, dan lain sebagainya. Yang tertera pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu, khalifah fil ard pada hakikatnya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia di bumi, memberikan kemakmuran, melestarikan kehidupan lebih baik dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Kewajiban yang kedua yaitu kewajiban ibu sebagai istri bagi suami. Dalam hal ini, sebagai seorang istri, wanita memiliki suatu kewajiban untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan rumah tangga yang baik dengan suaminya. Kewajiban istri meliputi hal mulai dari pemenuhan kebutuhan seksual suami, mengelola aset-aset rumah tangga, menjaga amanat harta dari suami, membangun pendidikan anak, dan saling support dengan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu kewajiban ibu bagi anak-anaknya. Ibu pada hakikatnya memiliki anak sebagai titipan yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan terbaik pada mereka. Seorang ibu pada dasarnya adalah orang yang paling dekat dengan anaknya karena mulai dari kandungan, menyusui, hingga anak itu besar, peran ibu sangat besar di dalam kehidupannya. Lalu selain dari kewajiban, ibu memiliki beberapa hak yang dipandang dari agama Islam. Yang pertama yaitu dihormati 3 kali lebih utama daripada ayah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya datang seorang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi SAW baru menjawab, bapakmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang hak kedua yaitu hak ibu untuk membesarkan dan mendidik anaknya sendiri. Dalam hal ini, hak tertinggi untuk seorang ibu adalah kesempatan untuk melahirkan, membesarkan, serta mendidik anak-anaknya sendiri. Lalu yang ketiga yaitu hak untuk dipatuhi oleh anak-anaknya. Nabi SAW berkata, 2 jenis dosa Allah akan meneruskan hukuman di dunia ini, yaitu yang pertama pelanggaran keras dan yang kedua ketidaktaatan anak-anak kepada orang tua mereka. Hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keempat yaitu hak untuk diperlakukan dengan baik oleh anak-anaknya ataupun oleh keluarganya. Dalam hal ini, keluarga sudah seharusnya untuk memperlakukan ibu dengan baik, utamanya kepada anak-anaknya. Segala cara harus mereka upayakan untuk membuat ibu tidak bersedih. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan bantuan keuangan dari anak-anaknya. Bantuan keuangan ini bisa berbentuk bantuan finansial dari anak yang merupakan hak dari seorang ibu, apalagi ketika seorang ibu itu sudah tidak bisa lagi untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam Islam, apabila seorang ibu meninggal dunia, maka anak yang sudah semestinya membayarkan hutang-hutang sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh ibunya. Lalu selanjutnya terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak. Dalam agama Islam memberikan aturan dan syariat khusus kepada seorang anak, di mana anak memiliki tanggung jawab terkait kewajiban terhadap orang tua dan hak yang mereka miliki. Kewajiban yang dimiliki oleh anak itu yaitu berbakti kepada kedua orang tua dengan mengikuti arahan positif dari mereka. Tidak hanya itu, anak juga memiliki kewajiban atas keharusan pelaksanaan kehidupannya di jalan yang benar secara selaras dengan arahan orang tua dan pastinya dengan agama Islam. Artinya, kewajiban sebagai anak sudah terurus secara jelas sebagai sosok anak itu sendiri. Lain halnya dengan kewajiban, anak memiliki 2 poin hak dalam hidupnya, yaitu yang pertama hak anak sebelum lahir, di mana hak itu merupakan masa prakandungan dan masa dalam kandungan anak untuk hidup sudah uh, berkembang menjadi janin di dalam rahim ibunya sendiri, lalu diamanahkan dan diberikan uh, larangan untuk mereka disakiti atau secara kita sebut sebagai digugurkan secara disengaja. Lalu yang kedua itu hak untuk anak setelah lahir. Hak ini dimulai saat mereka dibacakan azan dan iqomah di telinganya ketika mereka dilahirkan. Selanjutnya adalah hak mereka untuk mendapatkan perawatan dari kedua orang tuanya, dimulai dari hak untuk menyusui anak oleh ibu, hak untuk diberikan pendidikan dan ajaran agama yang baik, dan lain sebagainya. Bisa next slide.
peningkatan derajat kesehatan, utamanya pada kelompok paling rentan kesehatan, yaitu ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta bayi pada masa perinatal 0 sampai 28 hari. Merupakan salah satu prioritas yang terus diupayakan dalam program pembangunan kesehatan Indonesia. Yang pertama itu ada kesehatan ibu hamil dalam Islam. Ketika seorang wanita yang hamil itu harus bisa menjaga dirinya dengan baik, dan pada masa-masa kehamilan adalah masa yang cukup menegangkan bagi calon ibu, ada rasa takut, khawatir, dan bercampur aduk, sehingga Islam itu ketika ibu hamil itu harus dilakukan membaca Al-Quran, sholat, berzikir, Asma'ul Husna, dan makan dan minuman yang halal. Bisa di next slide. Yang kedua ada kesehatan ibu nifas. Dalam Islam saat masa nifas ada beberapa ketentuan yang dilakukan oleh ibu, yaitu bebas dari aktivitas ibadah fisik, menjaga kebersihan dan kesehatan, larangan untuk melakukan hubungan suami istri selama masa nifas, dan yang terakhir adalah mandi. Bisa di next slide. Yang ketiga adalah kesehatan ibu melahirkan dan menyusui dalam Islam. Dalam Islam, Rasulullah itu mencontohkan sikap terhadap wanita yang akan melahirkan, yaitu pada putrinya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhu ketika Fatimah menjelang persalinan. Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab untuk mendampingi putrinya. Dalam Islam menyusui merupakan suatu kewajiban bagi ibu. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Selanjutnya, penerapan KIA, peran keluarga sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap krisis. Adapun secara khusus program KIA ditujukan untuk yang pertama meningkatkan kemampuan ibu dalam perilaku, sikap, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri dalam lingkungan keluarga dan sebagainya. Yang ketiga meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bayi, anak, balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Yang keempat meningkatkannya mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita. Kemudian meningkatkannya kemampuan dan peran serta masyarakat, keluarga, dan seluruh anggotanya untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan balita. Selanjutnya, pelayanan KIA penerapannya dilakukan melalui beberapa kegiatan pokok, yaitu peningkatan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan bagi seluruh ibu nifas, pelayanan bagi seluruh neonates, deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonates, pelayanan kesehatan bagi seluruh bayi dan anak balita, dan pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya, kesimpulan, agama Islam sangat peduli dengan kesehatan pada umatnya, bukan hanya kesehatan secara umum, tetapi juga dalam hal-hal yang mendetail, seperti halnya untuk kesehatan pada ibu dan anak yang memiliki masalah komprehensif di dalamnya tentang kesehatan fisik terkait larangan makanan dan minuman yang tidak baik maupun perintah memakan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sebagai seorang perempuan, hendaknya kita nantinya akan menjadi seorang ibu ataupun istri dalam keluarga. Perhatian terhadap larangan untuk agama dan kesehatan tubuh harus senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya dampak negatif dalam kehidupan. Kemudian kita dapat memaksimalkan penggunaan teknologi informasi terkini untuk mencari tahu dan membagikan upaya preventif bersama berdasarkan nilai-nilai ajaran dan anjuran kesehatan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis lainnya. Dengan awal seperti itu, seseorang tidak langsung belajar menjadi seorang ibu yang memiliki peran penting dalam setiap pelaksanaan hidupnya. Tidak hanya itu, sebagai seorang anak, kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang berpacu pada ajaran agama Islam. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bersama, kita dapat memulainya melalui menerapkan pada kehidupan diri kita sendiri. Baiklah, ini merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.